Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini minum air putih supaya tidak terlalu hitam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, mari kita panjatkan doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini ya. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga doa-doa baik kalian, aku ucapkan terima kasih. Semoga itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sempat terpending satu unggahan kalau nggak salah. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kan sama Gerah itu dibuatkan playlistnya ya. Jadi dia akan tetap berurutan ya. Kemarin terpending satu unggahan ya, dan tadi malam itu terjadi kesalahan teknis lagi. Sebetulnya aku mau live ya, ternyata di tempat undangan aku yang ngisi kajian itu Mbps ya kalau nggak salah gitu ya, Mbps internetnya itu tidak tidak sanggup untuk digunakan relay live di YouTube ya. Jadinya ya gagal lagi gitu. Sebenarnya dari malam mau live. Oke, kita lanjutkan sekarang seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Ini tajuk ini aku usahakan maksimal seri yang kelima selesai ya. Tapi kalau bisa kita selesaikan di yang ini keempat sudah ya. Aku usahakan ini selesai di yang maksimal yang keenam. Tapi kalau bisa kelima selesai, kelima kita selesaikan ya. Oke. Di seri yang ketiga kemarin sudah aku jelaskan ya, bahwa sebentar, bahwa yang mendapatkan ya superioritas yang berdasarkan keturunan itu hanya diberikan Allah kepada Bani Israel. Jadi superioritas yang dibangun atas dasar keturunan ya, itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Kita kan akan menukiknya di keturunan ini ya. Aku ulangi lagi, superioritas ya, maksudnya ras dibanding dengan ras ini, manusia ini dibanding dengan manusia ini gitu loh ya, supaya kalian paham. Yang diberikan berdasarkan keturunan, aku sudah jelaskan ya, apa itu anak, apa itu keturunan ya, bahwa keturunan itu pasti anak-anak, belum tentu keturunan ya. Oke, itu hanya diberikan kepada Bani Israel ya. Ayatnya kemarin sudah aku ajukan ya, Keluaran 19:56 ya, Roma 3:1-2, 1 Petrus 2-9 tentang imamat yang rajani ya. Di Al-Qur'an didukung di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ya. Oke. Ini sudahlah kemarin sudah jelas ya, bahwa superioritas itu yang berdasarkan keturunan itu hanya kepada Bani Israel. Tetapi jangan lupa itu bersyarat ya. Itu jika, maka dia maka. Kalau nggak jika ya nggak maka. Jika hidup dalam firman Allah, maka dia menjadi umat kekasih Allah. Tapi kalau dia tidak, ya tidak, gitu ya. Ya itu bersyarat.
Ini sudah aku jelaskan lah kemarin ya. Oke. Sekarang ke surat Al-Baqarah. Ya. Kalau kalian lihat ya, tafsiran aku sudah baca beberapa tafsiran itu hampir satu suara semua. Jadi kalau kalian lihat mana kacamatanya Bapak Le? Ambil. Di Quran surat 247 ya. Kalian lihat itu tafsirannya itu ya. Itu biasanya di dalam itu di akhirnya itu ditanda kurung ya. Ditanda kurung begini. Wahai Bani Israel ya. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain. Itu dikasih tanda kurung pada masa itu gitu loh ya. Tafsirannya begitu. Ya. Pada masa itu. Ya. Jadi para mufassirin ya, mufassirin itu penafsir ya. Pakar tafsir itu mufassirin, kalau pakar fikih itu fuqaha ya. Jadi fuqaha dan mufassirin itu manusianya ya. Jadi para mufassirin itu banyak membatasi hak yang diberikan Allah sebagai keunggulan atas semua ras, semua bangsa yang ada terhadap Bani Israel itu waktu, constraint-nya waktu. Ya, maka di dalam terjemahan itu tanda dalam kurungnya itu pada masa itu. Gitu ya. Nah, kalau kita teliti lagi maksud dari para penafsir itu dulu nenek moyang Bani Israel itu dulu diberi kelebihan gitu loh ya. Kalau sekarang enggak, sudah sama dengan bani-bani yang lainnya. Gitu loh ya. Kalau kita baca tafsiran seperti itu dan itu menjadi mainstream. Jadi dalam tanda kurung pada masa itu ya. Jadi nenek moyangnya lah ya. Meskipun pada masa itu kalau ditanya itu putusnya setelah di keturunan yang keberapa, yaitu penafsirnya juga pusing juga itu. Ya. Pusing juga itu. Kok ditanya itu superioritas itu dicabut itu pada keturunan yang keberapa ya. Pada waktu kapan? Karena ini penjelasannya pada masa itu ya. Itunya itu kapan? Ketika Daud, ketika Yusuf, ketika Sulaiman, ketika siapa kok? Ya, kan enggak jelas gitu loh. Dan itu tafsiran mainstream. Nah, aku ingin mengajukan tafsiran alternatif gitu ya. Maksudku kalau kamu ambil itu ya terserah silahkan. Gitu. Tapi kalau aku enggak ambil itu. Jadi Gus Bedi menawarkan tafsiran alternatif ya. Kalau aku itu bukan waktu ikatannya, tapi ketakwaan ya. Ya, ketakwaan yang menjadi constraint pembatas. Artinya selama mereka itu bertakwa, ya mereka akan unggul terus, superioritas terus. Kalau mereka bertakwa, ya. Sekarang pun kalau mereka bertakwa, mereka tetap superioritas. Dulu pun kalau tidak bertakwa, ya tidak superior. Gitu loh ya. Paham di sini? Sulit diikuti enggak ya? Jadi gini loh. Publik mainstream itu membatasinya dengan waktu. Jadi yang dilebihkan itu Bani Israel nenek moyang yang dulu-dulu. Ya, kala waktu itu, ada pada waktu itu gitu ya. Meskipun penafsirnya kalau kita tanya waktu itu kapan gitu ya, dia ya bingung juga itu. Ya, kan harus jelas waktu itu kapan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sementara aku menawarkan penafsiran lain. Bukan waktu constraint-nya. Constraint yang membatasi itu bukan waktu, tapi takwa. Jadi selama mereka bertakwa, ya mereka akan menjadi superioritas terus. Kalau mereka tidak bertakwa ya tidak. Dan itu berlaku dulu dan sekarang dan esok, gitu loh. Ya. Makanya kan kemarin jika maka. Kalau jikanya nggak terpenuhi maka makanya juga tidak bisa hadir gitu. Ya. Oke. Kenapa aku bisa menawarkan tafsiran yang berbeda dengan publik? Itu aku menuki ayat Quran surat Ali Imran surat 3113 ya. Jadi ini aku gabungkan dengan Quran surat Ali Imran ya, surat 3113 ya. Begini, mereka itu tidak seluruhnya sama. Artinya Bani Israel itu loh, itu tidak seluruhnya sama. Cuman di sini disebut ahli kitab ya. Di antara ahli kitab, meskipun ahli kitab itu nanti ada dua loh ya. Ahli kitab yang Yahudi dan ahli kitab yang Nasrani ya. Cuman kalau kita berbicara Nasrani ini agak ribet juga ya, karena diskusinya panjang lagi nanti. Karena dia sudah tidak stereotip. Kalau Yahudi dan Israel itu stereotip dia. Ya. Kalau Nasrani kan tidak stereotip, apalagi kemudian setelah aku jelaskan kemarin bahwa akhirnya toh Nasrani itu ditolak mentah oleh Bani Israel ya, dan dia bisa tumbuh dan berkembang ketika dibawa keluar dari dari teritorial Israel, yaitu atas jasa Paulus yang dia mendakwakannya kepada orang-orang yang tak bersunat sehingga kekristenan akhirnya tidak sunat, itu yang sudah aku jelaskan ya. Jadi agak, kalau kita bicara tentang ahli kitab yang Nasrani agak ribet ya, karena dia sudah tidak stereotip. Maka yang aku maksud di Quran surat Ali Imran ayat 3113 ini yang Yahudi ya, karena seperti dengan tajuk yang kita bahas ya. Jadi mereka itu seluruhnya tidak sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka bersujud dan sholat, itu loh. Artinya kalau ada yang jujur berarti ada yang tidak jujur, gitu loh. Ya, ini ternyata enggak bisa dipukul rata, disamakan gitu ya. Coba kamu baca lagi di suratnya, surat Ali Imran 3113 ini ya. Nih, kelebihan nanti itu perikop di atasnya itu ada kelebihan umat Islam dari umat yang lain, tapi itu tidak kita bahas lah ya. Karena dia berkata atas dasar umat, tidak terkait dengan ras. Ya. Kalau kita kan sebetulnya diskusinya itu di rasnya ini, Israelnya. Cuman yang jadi masalah, Israel itu sudah menjadi stereotip dengan Yahudi gitu loh. Ya. Nanti tentang kelebihan umat Islam itu ya bersyarat juga, dia akan menjadi lebih kalau ya. Itu di luar topik kita lah ya, nanti kapan-kapan kita diskusikan bisa itu. Kalau memang dianggap perlu, boleh kita diskusikan ya. Oke. Di syarat yang ke 113 itu ya, aku ulangi tadi, mereka itu tidak sama di antara ahli kitab. Itu ada golongan yang berlaku lurus. Berarti ada yang lurus, ada yang bengkok gitu loh ya. Yang lurus itulah yang dilebihkan. Jadi kalau dianggap seperti terjemahan mainstream bahwa umat-umat Bani Israel itu yang dilebihkan itu umat-umat yang dahulu nenek moyangnya. Ya pertanyaannya, apakah semua nenek moyangnya itu lurus? Kan yang bengkok-bengkok juga ada. Sama aja orang Arab itu ketika didakwain juga kan nggak semua nerima Islam.
Gitu loh. Ya. Jadi aku tetap memberikan kebebasan. Kalau kalian mau mengikuti tafsir itu ya monggo ya silakan. Tapi aku enggak. Aku justru menawarkan tafsir baru. Ya. Jadi constraint-nya itu aku ulangi supaya paham ya. Constraint-nya itu tidak ada pada waktu, tetapi ada pada sifat, yaitu ketakwaan. Gitu. Ya. Ketakwaan. Terus ada yang tanya mungkin. Ya. Ada yang tanya, lah terus Yahudi itu yang takwa itu yang bagaimana? Gitu. Maka aku jawab, kan ketakwaan itu kan ikatannya nanti ajaran, firman. Ya. Kalau dia takwa, nah ini mungkin agak berat diterima ya oleh teman-teman Yahudi atau teman-teman Kristen sekalipun. Ya cuman nggak apa-apa lah aku sampaikan, nanti mau diterima mau ditolak itu terserah saja. Aku karena dalam posisi memandang Abrahamic faith itu tidak parsial. Tidak terpotong separuh gitu, tidak. Ya, tapi aku juga memandang dalam satu garis merah yang itu berkesinambungan. Gitu. Ya. Nabinya juga begitu, kitab sucinya begitu, agamanya juga begitu. Ya. Jadi kalau Yahudi atau Israel itu takwa, dia seharusnya sudah meninggalkan Yahudi dan beralih kepada Islam. Nah, berat toh. Berat. Ya. Berat. Aku kan sudah jelas kemarin Milata ya, Mila Abraham ya, terus Yahudi, terus Nasrani, terus Islam. Ini kan tergantikan oleh ini, tergantikan dan dilanjutkan oleh Yahudi. Ini juga begitu, ini tergantikan dan dilanjutkan oleh Nasrani. Ini juga begitu, ini tergantikan dan terlanjutkan oleh Islam. Ya. Yang jadi masalah Yahudi ini ketika Kanjeng Nabi Musa datang, ini tidak mau dia ke sini. Tidak mau ke sini. Dulu mereka tetap dalam keyahudiannya. Seharusnya ke sini karena ini kan sudah menjadi delas. Ya. Harusnya ke Nasrani. Tapi Yahudi kan tidak mau. Mereka tetap di Yahudinya saja. Orang-orang Israel itu kan bisa kita katakan ya prosentasenya 1% ada nggak yang menjadi Nasrani atau menjadi Kristen sekarang ini? Mungkin tidak ada. Mereka tetap bertahan di Yahudinya. Kemarin ada informasi ada teman Yahudi yang masuk Islam ya alhamdulillah ya. Dan itu rabi siapa kemarin aku baca itu ya. Jadi tidak mau, Yahudi tidak mau. Nanti itu diulangi oleh Kristen yang itu metamorfose dari Nasrani. Kristen juga nggak mau ke sini. Jadi sebetulnya kan aku berulang kali bilang sejarah itu berulang. Jadi Kristen tidak mau menerima Islam, itu dia mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Yahudi ketika dia tidak mau menerima Nasrani. Gitu loh. Nah, kalau ini semua taat, ini selesai. Ini selesai ya. Semua ke sini. Ini selesai, nggak berlaku lagi. Ini semua ke sini. Ini nanti selesai, nggak berlaku lagi, semua ke sini. Jadi dinullah itu dalam satu waktu ada satu dinullah. Karena Gusti Allahnya juga satu, gitu loh. Ya. Nah ini mungkin berbeda karena aku memandang tidak parsial begini. Aku memandangnya ini satu garis lurus begini. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ditanya parameter takwanya itu seperti apa? Ya kalau mereka mau berislam, menerima
Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi dan Islam menjadi pengganti dari Yahudinya. Dan itu sebetulnya Islam itu bukan sesuatu yang baru, dia berlanjut. Kanjeng Nabi Musa itu juga dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Isa, dan Kanjeng Nabi Isa dilanjutkan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebetulnya ini satu keluarga. Makanya aku sering menyebutnya the keluarga besar Abrahamic faith, ya. Karena sekali lagi aku ulangi supaya nggak bingung kalian. Karena aku memandangnya dalam satu garis yang sama, ya, tidak terpotong gitu. Oke, ya. Jadi aku ulangi lagi. Kalau menurutku, tafsirku tentang Quran surat Al-Baqarah surat 2187 ini constraint-nya bukan waktu tapi ketakwaan, ya. Itu nanti sebetulnya di ujung seri mau aku keluarkan ayat ini, ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas 2 kali, ya. Itu nanti seirama dengan ayat ini pernah dinukil oleh soleha kita, ya. Soleha kita yang ada di Bogor, ya. Ingatku Bogor rumahnya. Dia sudah menukil ini, ya. Sebentar. sebentar. Jadi kelebihan manusia itu adalah di takwa. Quran surat Hujurat, ya. Quran surat Al-Hujurat, ya. Surat berapa ini? 49:13. Ini parameternya apa, ya? Yang membuat kita sesama-sama ras apapun dialah, ya. Mau Arab, mau Israel, mau Jawa, mau Batak, mau Indonesia, mau Eropa, mau India, mau Negro, mau Cina, mau apa, itu parameternya takwa ini. Artinya keturunan sudah tidak berbicara lagi. Gitu loh. Ya. Makanya aku tidak setuju di surat Al-Baqarah ini kalau dibatasi oleh waktu, tapi takwa. Siapa yang takwa, ya dia tetap superioritas. Parameter dia takwa apa? Dia menjadi Islam. Karena Islam pengganti dan pelanjut agama-agama yang terdahulu, gitu loh, ya. Coba aku kasihkan satu buah hadis, ya, Hadisnya sangat panjang, jadi aku nukilkan begini aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Oke, ahli kitab. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya. Coba kamu perhatikan ayat ini. Inilah, ya, kajian-kajian singular tuh begitu. Kemarin ada yang bingung kok nggak connect, ya, karena ini kajiannya singular. Tapi alhamdulillah sudah diingatkan oleh saudara kita, ya. Ikuti aja dulu, gitu, ya. Di sini bukan seperti makan lombok, begitu dimakan langsung pedas, enggak. Ini singular, ya. Hidupin deh lampunya, Le. Nah, dari singular ini kita dapat informasi, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu bisa membaca. Jadi Umi itu ya memang buta, tapi buta apa? Nah, ini kan sudah keluar dari topik toh. Tapi kan ini penting juga. Makanya sebetulnya kalau orang bukis, orang yang akademis tulen, kajian itu sebetulnya yang asik itu yang singular, bukan yang straight. Ya. Karena dia di samping ilmu-ilmu yang menjadi tajuk, dia akan mendapatkan ilmu-ilmu dari yang lain yang itu secara kebetulan terlewati, ya setelah dijelaskan sekalian. Seperti ini kan terlewati ini, ya. Perhatikan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang didapatkan dari ahli kitab. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya. Nah, membacanya
Berarti kan Nabi bisa baca. Ya. Berarti Nabi kan bisa baca. Gitu loh, ya. Gitu kok masih ada yang bilang Nabi buta huruf itu loh, ya. Sampai-sampai sama monyet gila itu videoku yang aku menjelaskan bahwa aku menolak Nabi yang buta huruf dicolongnya sama dia, maling itu. Dicurinya sama dia dan dipotong. Akhirnya menjadi viral dan viewernya berkali-kali lipat dari apa yang seharusnya itu kan merujuk ke original teksnya kalau orang original videonya kalau orang itu memang mau mencari kebenaran, tapi buktinya enggak itu ya. Itu dipotongnya itu dan bilang bahwa Gus Beti menolak Nabi yang buta huruf. Iya, aku menolak Nabi yang buta huruf. Cuma kan itu dia kemas seolah-olah aku menolak Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak. Itu retorikanya tidak bisa dipotong di situ. Ketika aku mengatakan bahwa aku menolak Nabi yang buta huruf, itu artinya aku hakul yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, gitu loh. Ya, cuma kan itu bahasa-bahasa retorika yang memang harus utuh. Lah kalau dipenggal aja terus dia blow up, wah itu sampai kemana-mana itu kemarin aku lihat. Makanya aku terus bikin tanggapan tentang badai fitnah itu ya. Badai fitnah itu menyerang Gus Beti atau apa gitu ya. Karena itu yang aku tahu loh ya. Kebetulan aku dikirimi itu. Yang lain-lain banyak videoku yang dicolong itu. Yang dicuri oleh maling-maling itu ya. Yang mau bagaimana lagi? Ya, dunia IT kita memungkinkan untuk itu dan orang bisa melakukan apa saja. Kalau aku disuruh lapor gitu, katanya ada yang bilang suruh lapor nanti bisa didapat peringatan atau apa gitu. Males juga. Aku dan birokrasi gitu juga aku nggak ngerti caranya lapor gimana gitu. Ya. Yang nggak bisa juga kita halangi maling-maling itu ya. Kecuali mereka sadar sendiri bahwa di sana kan ada terlepas kontennya apa, di sana ada jerih payah orang. Berkarya itu jerih payah, itu otak orang itu. Dimaling sama dia gitu ya. Permisi aja ndak. Ya. Oke. Ya, jadi kita dapat informasi tambahan bahwa Kanjeng Nabi itu bisa membaca ya. Masalah umi itu apa? Itu nanti kalau memang mau dikaji ya secara benar. Umi itu buta apa gitu loh ya. Ya. Oke. Beliau kemudian marah dan bersabda, "Apakah engkau termasuk orang yang bingung, wahai Ibnul Khattab? Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian. Ya. Membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada mereka," maksudnya ahlul kitab. "Karena boleh jadi mereka mengabarkan al-haq kepada kalian, namun kalian mendustakan al-haq itu. Atau mereka mengabarkan suatu kebatilan lalu kalian membenarkan kebatilan itu." Ya. Nah, ini yang mau kita bidik ini di ujungnya, ya. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihi salam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikutiku." Coba. Kanjeng Nabi Isa itu kan yang menghaturkan Yahudi kepada bangsa Israel. Itu seandainya Kanjeng Nabi Isa masih hidup, itu harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Estafet tadi itu, ya, Yahudi, Nasrani, Islam. Yang ini sudah menjadi lalu. Dan ini menjadi akan datang sampai yaumul sa'ah nanti. Ya. Makanya kalau taat, semua taat enak. Dari sini semua migrasi ke sini, sini migrasi ke sini seperti yang aku jelaskan tadi. Cuman masalahnya tidak taat, gitu ya. Jadi dijelaskan lagi, demi zat jiwaku yang berada di tangannya seandainya Musa alaihi salam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikutiku. Gitu loh. Kenapa? Ya karena sudah menjadi delas. Masa lalu sudah tergantikan, ya.
Seperti tadi aku bilang, Abrahamic faith itu agama-agama yang kemudian itu adalah melanjutkan dan menggantikan gitu. Ya. Nanti kalau kita bahas lagi hadis ini ditakhrij ya. Hadisnya ini hadis yang mulia ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya ya. Banyak ini penjelasannya ya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah ya 10/27 dan Ad-Darimi. Jadi ini populer, banyak yang meriwayatkan ya. Tapi aku heran ya, nggak tahu setelah aku jelaskan apa kalian masih percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mendapat advice dari Kanjeng Nabi Musa naik turun waktu Isra untuk minta diskon, untuk mengadakan bargaining, penawaran dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat, dan itu advice diberikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Itu kalian percaya hadis itu? Itu hadis itu Muslim loh ya. Aku dari dulu itu awalnya tanda tanya dan akhirnya enggak percaya. Itu aku tolak hadis itu. Ya, tentang Isra Mi'raj itu yang 50 naik lagi, ketemu lagi Kanjeng Nabi Musa, naik lagi, akhirnya menjadi 5 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan, kalau noise mohon dimaklumi ya. Ya aku tolak itu. Pertama, walaupun aku belum baca hadis ini, belum memahami hadis ini secara detail, kalau baca sudah ya. Aku menolak hadis itu karena nggak mungkin nabiku itu bergaining dengan Gusti Allah. Mesti dia sami'na ya wa atona. Kalau memang 50 ya 50, apa urusannya kok ditawar-tawar. Ya. Cuma di situ populer dan itu Muslim loh. Ya. Tapi kalau aku nggak ada urusan. Karena aku tidak hanya terikat pada sanad dan matannya saja, tapi apakah itu bertentangan dengan Al-Qur'an? Tidak. Selama itu bertentangan dengan Al-Qur'an ya aku abaikan gitu. Ya. Apalagi sekarang ditambah oleh hadis ini. Terus bagaimana kok Kanjeng Nabi mau tunduk terhadap advice yang diberikan Kanjeng Nabi Musa? Kan tidak logik. Karena hadis ini mengatakan, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihi salam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikutiku. Harus loh hukumnya. Ya. Oke. Itu tadi sebagai penjelas bahwa Bani Israel itu kalau dia mau tetap superioritas itu parameternya bukan waktu tapi ketakwaan ya. Oke. Sekarang kita menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi kita mau tahu sebetulnya keturunan itu apakah bisa menunjukkan keunggulan. Bisa. Itu hanya diberikan kepada Bani Israel ya, orang-orang Yahudi, tapi dengan syarat jika maka. Syaratnya apa? Takwa ya. Oke. Tapi kalau kepada yang lain nggak pernah diberikan itu. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah. Oke. Sudah berapa lama nih? Setengah jam sudah. Tuh. Setengah jam. Ya. Aku kira itu dulu lah ya. Itu dulu ya. Yang poinnya tidak ada lagi superioritas itu yang berdasarkan keturunan diberikan kepada yang lain selain kepada Bani Israel ya. Namun demikian itu bersyarat ya. Tafsir lama dan itu mainstream, syaratnya waktu dan aku tolak. Tapi aku memberikan kebebasan kalian, kalau kalian masih terima silahkan. Kalau bagiku constraint-nya bukan waktu tapi karakter, ketakwaan. Sehingga kalau mereka masih takwa, karena kalau waktu dulu itu jangan kamu kira Bani Israel itu semua taat sama Kanjeng Nabi Musa.
Enggak, ya sama aja sekarang, ada yang taat ada yang enggak gitu loh. Kan jadi mentah kan argumentasi waktu dulu. Jadi seolah-olah menurut penafsir itu nenek moyangnya dulu taat semua. Enggak. Mau dulu mau sekarang ya terbelah jadi dua, ada yang taat ada yang enggak gitu, ya. Maka aku mengajukan sebagai alternatif, ketakwaan itu diikat oleh constraint yang namanya takwa. Ya. Jadi superioritas keturunan itu maksudku ya. Dia tetap berhak menyandang superioritas keturunan kalau dia takwa. Ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Besok kita akan menuki lagi dan akhirnya mengerucut ya. Keturunan itu sebetulnya apakah menunjukkan dia punya kelas ya, sehingga bisa menjadi bergaining ya, seolah-olah kalau keturunan ini itu lebih hebat dari yang lain, itu gimana gitu ya. Karena kalau itu nanti jadi parameter tuh jadi, kalau dalam kehidupan sosial kacau itu nanti. Kacau ya. Kacau. Kasihan atau sayang atau eman yang dinisbai itu loh. Ya. Eman yang dinisbai itu jadi nanti ke bawah-bawah. Sama seperti aku lah. Kenapa aku bikin channel ini tidak membawa-bawa Arimatea? Karena aku mau apapun yang terjadi di channel ini tuh cukup ke aku. Jangan sampai nanti mengganggu organisasi dakwahku. Jadi aku cut sudah. Makanya di sini aku tidak pernah bawa nama channel Arimatea atau apa. Enggak. Ya, untuk menjaga itu. Ya. Karena apa? Yang Arimatea itu bukan hanya aku, banyak tersebar anggota-anggotanya. Ya, ada di Makassar, ada di Balikpapan, Samarinda, Aceh, Jogja, Jakarta ya. Kan nanti kalau misalkan karena kesalahanku akhirnya terbawa Arimatea, kan kasihan, kan sayang. Sedangkan dia sebuah lembaga dakwah yang harus dijaga karena dia menjadi kendaraan dakwah. Maka diputus saja. Enggak, ini atas nama aku aja. Gitu ya. Jadi kalau ada yang salah itu cukup berhenti di aku. Nah, begitu juga faktor keturunan ya. Itu yang kasihan, itu yang eman nanti itu yang dinisbai itu loh. Misalkan dia ngaku keturunan A ya. Terus dia nanti berperilaku bajingan gitu ya. Kan A-nya ke bawah-bawah. Itu loh yang aku maksud. Ya, makanya janganlah begitu ya. Karena eman, sayang ya, kita hormati ya, sehingga kesalahan itu tidak mengimbas ke yang dianggap sebagai garis keturunannya ya. Oke, itu dulu ya. Besok baru aku akan menjelaskan dari sisi Al-Quran, dan dia akan menukik tentang keturunan ini ya, sampai nanti mengerucut pada sebuah kesimpulan. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.